Oleh karena itu kalau kita ingin menikmati dunia ini, menikmati seukuran menguatkan kita kepada apa? Kepada ketaatan. Oleh karena itu para ulama mengatakan kenikmatan apapun di dunia ini yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kenikmatan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah seorang ulama hadis bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis, dan beliau itu digelari Imamuz Zahidin atau Imamuz Zuhad, ya, imamnya orang-orang yang zuhud. Beliau pernah memakan makanan daging yang sangat enak. Kemudian orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Wahai imam, engkau mengajarkan kami untuk zuhud, sedangkan engkau makan makanan yang enak seperti ini." Ya, artinya dari yang halal. Beliau mengatakan, "Kamu lihat tidak kuda yang kuat berlari itu, dan dia bisa menempuh perjalanan jauh, dia bisa kuat seperti itu karena dia diberikan alaf atau pakan yang sehat, kuat dan sebagainya." Artinya kalau orang itu memang dimudahkan. Tetapi kalau justru dunia yang kita dimudahkan ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah, menjadikan kita semakin jauh dari talabul ilm, berarti dia dunia yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat itu artinya at-tardu min rahmatillah, dia diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan orang kalau dia tidak dirahmati oleh Allah, hatta dia menikmati kesenangan dunia ini, dia tidak akan terasa nikmat. Orang kata orang yang paling menikmati dunia ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia bersyukur, dia qanaah, dia bergembira dengan nikmat Allah, baik dia sedikit ataupun banyak. Kalau dia banyak dia bersyukur, kalau dia sedikit atau kurang dia bersabar, dan itu semua baik bagi dia dan membahagiakan dia. Dunia ini sabda Rasulullah dilaknat, dan dilaknat semua apa yang ada di dalam dunia ini, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang beriman kalau dia ingin jauh dari laknat Allah, dia banyak berzikir. Ya, zikir dengan zikir yang ada di salat kita, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, istighfar, baca Quran dan seterusnya. Itu menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan illa dzikrullah wa ma walahu, dan apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah. Ya, apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah, yaitu Al-Quran, sunnah, ilmu syar'i, ya, talabul ilm syar'i, ya, itu menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan au aliman, atau seorang yang alim dengan ilmu syar'i, dia tidak dilaknat karena dia membawa amanah risalah sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Kemudian au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu syar'i.